Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru penggerak. Saya Oscumiati, calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Jamiatul Hujat IPHI, Kota Payakumbuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan metode inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan metode Bagja. Bagja adalah buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, yakni membantu transformasi rencana menjadi nyata. Adapun visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dalam ekosistem pendidikan yang berpihak pada murid. Elemen dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat dikembangkan adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yakni mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Aset yang dapat dimanfaatkan adalah 1. Sarana dan prasarana sekolah, 2. Sumber daya manusia, 3. Sumber daya alam, 4. Motivasi dari semua pihak. Adapun tahapan Bagja yang saya buat, yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Tindakan atau penyelidikannya antara lain, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian, membaca literatur mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, serta mengenali karakteristik peserta didik. Selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, siapakah di sekolah atau dan lain-lain yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, teknologi pembelajaran apa yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk anak usia dini? Selanjutnya, bagaimana memilih media teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikannya adalah mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Selanjutnya, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan guru di kelas lain? Serta, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah membuat lembar observasi
tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian, melakukan kolaborasi dengan tim pengajar untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi, serta mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kemudian, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Serta bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat modul ajar dan instrumen penilaian yang tepat, serta mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini dan materi pembelajaran. Kemudian, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan yang dapat dilakukan, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.